lagi bersama kita di Dunia Suka-Suka Channel. Bersama saya Nadia. Saya Kimberly. Kali ini kita akan berbicara tentang hutan. Apa yang ada di pikiran kalian kalau saya menyebutkan nama hutan? Menyeramkan? Atau banyak binatang liar? Atau bahkan berhantu? Oke, lupakan. Karena sebenarnya hutan tidak semenyeramkan itu. Banyak hal yang menarik yang ada di hutan. Mau tahu seperti apa? Ikuti petualangan kita ya. Dunia Suka-Suka. Pengetahuan tentang hutan sangatlah penting. Karena supaya generasi kita dan selanjutnya lebih peduli terhadap hutan dan bisa memanfaatkan hutan lebih bijak lagi. Saat ini saya sedang berada di Kementerian Kehutanan. Di sini juga ada museum. Nanti kita akan melihat apa saja yang ada di dalam museum kehutanan itu. Sobat viewers, kamu tahu nggak? Ini adalah fosil pohon yang usianya sudah 15.000 tahun. What? Lama banget kan? Ayo kita masuk ke dalam museumnya. Lihat, banyak sekali fosil pohon kapur. Apa itu kak? Ini pinus. Lihat sobat, ini semua sudah berusia puluhan tahun hingga ratusan. Baiklah sobat viewers, sekarang kita akan bertemu dengan Ibu Yuli selaku pemandu wisata Museum Kehutanan. Ayo. Yuk. Itu dia Ibu Yuli. Halo, Bu Yuli. Apa kabar? Saya Nadia. Dan ini siapa nama kamu? Siapa dek? Kimberly. Oh, udah cantik banget. Kita sini untuk mempelajari tentang hutan. Apa aja sih yang ada di dalam Museum Kehutanan ini? Buat edukasi untuk teman-teman yang menonton. Bisa dibantu Ibu? Tentu aja. Silakan kita lihat dulu profilnya ini ya. Yuk. Jadi Museum Kehutanan ini, ya Museum Kehutanan ini bernama Museum Kehutanan Insinyur Jamaluddin Surya Hadikusumo. Tuh. Nah, siapa sih Pak Jamal ini? Nah, ini adalah mantan Menteri Kehutanan periode 93-98. Nah, jadi beliau ini namanya didedikasikan di museum ini karena beliau banyak berjasa di bidang kehutanan. Tapi museum ini sebenarnya diresmikan tanggal 24 Agustus 1983. Siapa yang meresmikannya, Bu? Bapak Presiden Soeharto, presiden kita yang kedua. Dan yang menjadi koleksi unggulannya ada di sebelah sini. Wow, Iya. Lihat besar sekali. Kalau ini binatang-binatang yang hidup di hutan atau gimana, Bu? Ya, jadi ini adalah binatang yang koleksi kita ya, tentang binatang awetan yang memang hanya ada di Indonesia. Jadi bisa diperhatikan nanti ada harimau Sumatera, beruang madu, itu juga beruang dari Sumatera juga. Itu hewan apa sih? Itu adalah terenggiling ya. Jadi nih yang menarik dari terenggiling itu dia kan Kimberly lihat ya moncongnya tuh. Nah, jadi dia itu adalah
jenis hewan yang memakan semut. Dia makan semut loh. Jadi kalau Kimberly perhatikan ya, binatang-binatang yang kalau punya mulutnya panjang seperti itu, rata-rata mereka makan semut. Itu karena dia punya lidah yang panjang untuk mengambil semut biasanya di bawah-bawah pohon seperti itu. Wah, unik Iya. ya sobat. Dia makannya semut. Iya, dan terenggiling ini sama seperti landak. Kalau dia takut dia akan menggulung seperti bola. Seperti itu. Kamu tahu kan terenggiling, Kimberly? Jadi ini adalah hewan-hewan yang memang diawetkan bukan karena apa ya, tapi karena mereka memang sudah sakit kemudian mati ya. Nah terus diawetkan untuk keperluan riset. Nah kemudian kita juga mendapat hibahan untuk ditampilkan di sini. Ayo kita lihat yang lainnya yuk. Kita lihat lagi yang lain. Nah ini dia 336 tahun. Luar biasa ya. Wow, keren. 336 tahun. Jadi ini berumur 336 tahun. Kalau ini apanya nih, Bu? Nah, jadi begini, setiap pohon pasti kalau kita perhatikan selalu ada garis kambiumnya ya. Oh iya. Nah, garis kambium ini terbentuk dalam satu lingkaran itu biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, jadi ini karena dia berusia 336, pasti dia ada 336 lingkaran. Wah. Nah, kalau dari seluruh pohon, yang paling jelas lingkaran kambiumnya itu ya memang di pohon jati. Makanya jati banyak dipakai untuk furniture ya, karena kan indah ya warnanya. Iya betul. Nah, karena dia udah tua banget nih, jadi kita sambungkan dengan sejarah kehutanan dan juga sejarah Indonesia. Nah, ini juga salah satu Saksi. iya, saksi bisu ya perjalanan bangsa Indonesia di Pulau Jawa. Karena ini kan ditanamnya tahun 1644 dan dipanennya juga pada tahun 1980. Tuh, jadi luar biasa sekali. Nah, Ini patung apa? Kimberly, iya ini adalah replika dari monumen pasukan Wanara. Nah, Pasukan apa itu? iya, Wanara itu adalah para pekerja kehutanan. Oh. Ya, atau sekarang biasa kita sebut rimbawan. Oh, rimbawan ya. Nah, jadi monumen yang aslinya ada di Desa Sumberboto, Jawa Timur. Ini untuk menghormati para pahlawan ya, yang juga seorang rimbawan. Mereka ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, area perjuangannya ini di daerah Pulau Jawa, mereka di tahun 1947 sampai 48. Karena kan kita 45 sudah merdeka ya. Nah, pada saat itu kita masih berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dan kalau lihat di sini nih ya, ini adalah foto-foto memang para pasukan yang berjuang saat itu, dan mereka mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai pahlawan gitu ya, tapi memang bukan pahlawan nasional, tapi mereka dianggap sebagai berjasa untuk Indonesia. Dan di sini juga banyak ditampilkan memorabilia dari para pasukan itu. Misalnya ada helmnya, ada bantingan gitu ya, bahkan peta perjuangannya pun juga ada. Pokoknya sangat menarik deh ya. Nah, di sini juga ada koleksi yang menarik ya di Museum Kehutanan. Apa itu, Bu? Nah, ini. Jadi ini adalah peraturan tentang lingkungan hidup dan kehutanan, misalnya apakah kita boleh menebang pohon, terus apakah kita harus menanamnya kembali. Nah, ini ada
yang disebut awik-awik. Awik-awik. Nama daerahnya awik-awik ya. Jadi ini adalah semacam peraturan yang ditulis di daun lontar. Dan mereka ini kebetulan yang kita punya adalah dari salah satu kerajaan di Bali ya. Dan itu ditulisnya dalam bahasa Bali. Keren. Kalau di belakangnya itu apa yang warna coklat? Itu adalah kotak penyimpan awik-awik. Jadi awik-awik itu disimpan di dalam kotak itu. Ya, itu yang terbuat dari kain cendana, jadi wangi banget ya. Jadi dimasukin ke dalam. Jadi kalau misalkan ada suatu perkara atau ada apapun tinggal dibuka, peraturannya dilihat kembali. Unik ya. Seru. Kita lihat yang lainnya yuk. Ayo kita kembali lagi ke sana. Ini Kimberly, ini adalah jati gembol. Jadi jati yang seharusnya tumbuh tinggi seperti itu, tapi karena dia terinfeksi suatu penyakit, akhirnya tumbuhnya seperti ini. Oh, karena dia sakit jadi. Iya, tapi justru karena seperti ini, dia malah mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada jati umumnya. Kenapa begitu, Bu? Memang pohon jatinya itu jarang ada yang sakit atau gimana? Betul sekali. Oh, jadi gitu. mungkin dari berapa pohon yang ditanam, Ya. cuma satu yang sakit seperti ini, jadi tidak tumbuh langka, tinggi. ya. Nah itu udah pertama langka. Kedua, dilihat di sini, ya kan, sangat artistik. Jadi, sobat viewers, jati gembol ini adalah pohon jati yang sudah terkena infeksi sehingga bentuknya berbeda dari yang lain. Dari sekian banyak pohon jati, ada salah satu yang sakit dan ini memiliki nilai yang mahal karena langka sekali. Kita lanjut, Kimberly. Ayo. Jadi ini adalah salah satu. Ini adalah kendaraan para mantri hutan ya, atau kalau sekarang kita bilang jagawana, atau kalau bahasa Inggrisnya forest ranger, atau polisi hutan lah ya. Nah, jadi pada saat itu pada mereka mau melakukan pengawasan, biasanya kalau kadang-kadang naik kuda gitu ya, naik kuda, tapi kadang-kadang mereka juga naik ontel ontel ini. Nah, ini adalah kendaraan yang memang harus pakai rel. Jadi ada rel keretanya, ya. Nanti penumpangnya berada di depan, kemudian drivernya berada di belakang. Jadi cara kerjanya cukup ditarik saja nih tuasnya, maju mundur gitu. Nah, kemudian yang di tengah nanti ada remnya. Oh, gitu. Ini kalau ini apa ini? Kalau ini adalah mode tradisional buat kalau kita mau membawa hasil tebangan jati dari hutan keluar. Jadi di sini ada sapi ya, biasanya nih di gambarnya ya. Ada 2 sapi yang membawa. Nah, ini kayu jatinya taruh di atas. Tuh. Tapi sekarang pada saat revolusi industri, Belanda juga membawa kereta ya untuk dipakai di Indonesia. Jadi nanti Kimberly bisa lihat kereta nih. Oh iya, kereta untuk mengangkut yang membawa kayu-kayu jati. Oke, ayo kita lihat yang ada lagi yang menarik juga di sini. Para mantri hutan atau forest ranger pada saat kalau mereka mereka inspeksinya sendiri ya, melihat ke hutannya sendiri, mereka menggunakan kuda. Dan di luar gedung museum ini kita ada patung kuda dengan forest rangernya seperti yang ditampilkan di sini.
namun yang paling menarik dari keseluruhan ini adalah kolanding. Apa itu? Nah, kolanding ini adalah tempat minumnya mereka zaman dulu. Jadi kalau kayak kita kan sekarang nih pakai botol-botol minum plastik gitu ya. Nah, kalau mereka enggak, mereka membawa kolanding ini. Jadi ini dari buah maja. Buah maja. Buah maja yang dikeruk kemudian dikeringkan dan itu sangat keras sekali ya. Jadi nanti buat tempat air minumnya pada saat mereka ke hutan, mereka akan membawa ini. Unik ya. Iya. Seru loh. Iya, menarik ya. Iya, menarik ya. Seperti itu. Dan ayo kita lanjut lagi. Ayo. Di sini juga kita punya koleksi hasil hutan ya, hasil hutan kayu. Nah, ini yang disebut sebagai kayu cendana. Oh, kayu cendana. Jadi kayu cendana ini menghasilkan wangian. Nah, ini yang bisa dipakai untuk parfum. Nah, biasanya kan kalau wangian itu dari daun ya, tapi ini dia dari kayunya. Jadi nanti kayunya itu bisa dihancurkan, kemudian nanti diekstrak menjadi minyak. Nah, itu yang dipakai untuk parfum seperti itu. Dan ini adanya tadinya adanya di Pulau Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian tapi ditanam juga di beberapa tempat di Indonesia untuk perbanyakan. Seperti itu. Menarik ya? Menarik banget. Jalannya. Lucu. Selain berbagai macam jenis kayu, museum ini juga memperkenalkan jenis-jenis olahan kayu seperti triplek, kertas, ukiran kayu, minyak kayu putih, dan lain-lain. Wah, menyenangkan sekali ya. Sekarang kita jadi lebih tahu tentang hutan maupun manfaatnya. Sobat viewers, ayo kita ke Museum Kehutanan. Museum Kehutanan ini terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kalian bisa mengajak teman ataupun keluarga supaya mereka lebih mengenal dekat tentang hutan dan peduli terhadap hutan di Indonesia. Sobat viewers, ayo kita ke Museum Kehutanan. Oke, terima kasih Bu Yuli sudah menemani kita keliling Museum Kehutanan. Ya, sama-sama. Saya senang sekali Mbak Nadia dan Dek Kimberly datang ke sini ke Museum Kehutanan, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga menarik untuk para pengunjung lainnya datang ke sini. Iya, sobat viewers boleh loh kunjungi Museum Kehutanan karena banyak sekali yang unik di sini. Sudah selesai perjalanan kita menjelajahi Museum Kehutanan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share ke semua akun media sosial kalian. Dah. Sobat, aku lagi mau makan ya. Ini makanan dan minumnya enak banget. Aku lagi mau makan dulu ya sobat ya. Ini apa ini Kimberly? Milkshake. Nggak, ada es krim, ada Oreo. Ada vanilla dan Oreo di dalamnya. Coba minum.